Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Konjungtivitis. 1. Pengertian, definisi. Konjungtivitis adalah radang konjungtiva yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, virus, bakteri, iritasi, atau reaksi alergi. Konjungtivitis ditularkan melalui kontak langsung dengan sumber infeksi. 2. Anamnesis. Hasil anamnesis, subjektive. Keluhan pasien datang dengan keluhan mata merah, rasa mengganjal, gatal dan berair, kadang disertai sekret. Keluhan tidak disertai penurunan tajam penglihatan. Faktor risiko. 1. Daya tahan tubuh yang menurun. 2. Adanya riwayat atopi. 3. Penggunaan kontak lens dengan perawatan yang tidak baik. 4. Higiene personal yang buruk. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. 1. Visus normal. 2. Injeksi konjungtival. 3. Dapat disertai edema kelopak, kemosis. 4. Eksudasi, eksudat dapat serous, mukopurulen, atau purulen tergantung penyebab. 5. Pada konjungtiva tarsal dapat ditemukan folikel, papil atau papil raksasa, flikten, membrane, atau pseudomembran. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak dapat dilakukan di puskesmas. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis klinis. Penegakan diagnosis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Klasifikasi konjungtivitis. 1. Konjungtivitis bakterial, konjungtiva hipermis, sekret purulen atau mukopurulen dapat disertai membran atau pseudomembran di konjungtiva tarsal. Curigai konjungtivitis gonore, terutama pada bayi baru lahir, jika ditemukan konjungtivitis pada dua mata dengan sekret purulen yang sangat banyak. 2. Konjungtivitis viral, konjungtiva hipermis, sekret umumnya mukosrosa, dan pembesaran kelenjar preaurikular. 3. Konjungtivitis alergi, konjungtiva riwayat atopi atau alergi, dan keluhan gatal. 6. Diagnosis kerja. Konjungtivitis. 7. Diagnosis banding. Blefaritis, dry eye syndrome, keratitis bakterial, dan skleritis. 8. Penata laksanaan. Pemberian obat mata topikal. 1. Pada infeksi bakteri, kloramfenikol tetes sebanyak 1 tetes 6 kali sehari atau salep mata 3 kali sehari selama 3 hari. 2. Pada konjungtivitis gonore, kloramfenikol tetes mata 0,5 hingga 1% sebanyak 1 tetes tiap jam dan suntikan pada bayi diberikan 50,00 kg BB tiap hari sampai tidak ditemukan kuman Go pada sediaan apus selama 3 hari berturut-turut. 3. Pada konjungtivitis viral, salep aciclovir 3%, 5 kali sehari selama 10 hari. 9. Edukasi. 1. Konjungtivitis mudah menular, karena itu sebelum dan sesudah sisihkan atau mengoleskan obat, penderita harus mencuci tangannya bersih-bersih. 2. Jangan menggunakan handuk atau lap bersama-sama dengan penghuni rumah lainnya. 3. Menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitar. 10. Kriteria rujukan. 1. Jika terjadi komplikasi pada kornea. 2. Ada respon perbaikan terhadap pengobatan yang diberikan. 11. Prognosis. 1. Ad vitam bonum. 2. Ad functionem bonum. 3. Ad sanationem bonum. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Episkleritis. 1. Pengertian, definisi. Episkleritis merupakan reaksi radang pada episklera, yaitu jaringan ikat vaskular yang terletak di antara konjungtiva dan permukaan sklera. Penyakit ini termasuk dalam kelompok mata merah dilihatkan normal. 2. Anamnesis. 1. Mata merah merupakan gejala utama atau satu-satunya. 2. Tidak ada gangguan dalam ketajaman penglihatan. 3. Keluhan penyerta lain, misalnya, rasa kering, nyeri, mengganjal, atau berair. Keluhan-keluhan tersebut bersifat ringan dan tidak mengaktivitas sehari-hari. Bila keluhan dirasakan amat parah, maka perlu dipikirkan diagnosis lain. 4. Keluhan biasanya mengenai satu mata dan dapat berulang pada mata yang sama atau bergantian. 5. Keluhan biasanya bersifat akut, namun dapat pula berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan.
6. Dapat ditemukan gejala-gejala terkait penyakit dasar, di antaranya, tuberkulosis, rheumatoid arthritis, SLE, alergi, misal, erythema nodosum, atau dermatitis kontak. 3. Pemeriksaan fisik. Episkleritis terbagi menjadi dua tipe, yaitu nodular dan simpel. Secara umum, dari episkleritis adalah 1. Kemerahan hanya melibatkan satu bagian dari area episklera. Pada penyinaran dengan senter, tampak warna pink seperti daging salmon, sedangkan pada skleritis warnanya lebih gelap dan keunguan. 2. Kemerahan pada episkleritis disebabkan oleh kongesti plexus episklera superficial junctival, yang letaknya di atas dan terpisah dari lapisan sklera dan plexus episklera profunda di dalamnya. Dengan demikian, pada episkleritis, penetesan fenilefedrin 2,5% akan mengecilkan kongesti dan mengurangi kemerahan, sesuatu yang tidak terjadi pada skleritis. 3. Pada epikritis nodular, ditemukan nodul kemerahan berbatas tegas di bawah konjungtiva. Nodul dapat digerakkan. Bila nodul ditekan dengan kapas atau melalui kelopak mata yang dipejamkan di atasnya, akan timbul rasa sakit yang menjalar ke sekitar mata. 4. Hasil pemeriksaan visus dalam batas normal. 5. Ditemukan mata yang berair, dengan sekret yang jernih dan encer. Bila sekret tebal, kental, dan berair, perlu dipikirkan diagnosis lain. 6. Pemeriksaan status generalis harus dilakukan untuk memastikan tanda-tanda penyakit sistemik yang mungkin mendasari timbulnya episkleritis, seperti tuberkulosis, rheumatritis, SLE, erythema nodosum, dermatitis kontak. Kelainan sistemik umumnya lebih sering menimbulkan episkleritis nodular daripada simpel. 4. Pemeriksaan penunjang. Cara membedakan episkleritis dengan skleritis adalah dengan melakukan tes fenilefrin 2,5%, tetes mata, yang merupakan konstriktor. Pada episkleritis, penetesan fenilefrin 2,5% akan mengecilkan kongesti dan mengurangi kemerahan, blanching memucat, sedangkan pada skleritis kemerahan menetap. Tes ini tidak dapat dilakukan di puskesmas. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis dapat ditegakkan dengan esis dan pemeriksaan fisis sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya. 6. Diagnosis kerja. Episkleritis. 7. Diagnosis banding. 1. Konjungtivitis. 2. Skleritis. 8. Penata laksanaan. 1. Non-medikamentosa. A. Bila terdapat riwayat yang jelas mengenai paparan zat eksogen, misalnya alergen atau iritan, maka perlu dilakukan avoidance untuk mengurangi progresivitas gejala dan mencegah rekurensi. B. Bila terdapat gejala sensitivitas terhadap cahaya, penggunaan kacamata hitam dapat membantu. 2. Medikamentosa. A. Episkleritis simpel biasanya tidak membutuhkan pengobatan khusus. B. Gejala ringan hingga sedang dapat diatasi dengan tetes air mata buatan. C. Gejala berat atau yang memanjang dan episkleritis nodular dapat diatasi dengan tetes mata kortikosteroid. D. Episkleritis yang tidak membaik dengan obat topikal, dapat diberikan antiinflamasi non-steroid, SAID, misalnya ibuprofen. 9. Edukasi. Dokter perlu memberikan informasi kepada pasien mengenai penyakit yang dideritanya, serta memberikan reassurance dan informasi yang relevan. Di antaranya tentang natur penyakit yang ringan, umumnya self-limited, dan hal-hal yang pasien dapat lakukan untuk menyembuhkan penyakitnya. 10. Kriteria rujukan. 11. Prognosis. 1. Ad vitam, bonum. 2. Ad functionam, bonum. 3. Ad sanationam, dubia ad bonum. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.